Dikisahkan dahulu kala di kerajaan Daha yang dipimpin oleh raja bijaksana bernama Kertamarta. Sang raja memiliki dua orang putri berparas cantik, yaitu Dewi Candrakirana dan saudaranya bernama Dewi Galuh. Walaupun keduanya putri raja, namun Candrakirana yang paling disayang oleh rakyatnya. Karena selain paras cantik, dia memiliki budi pekerti yang baik. Melihat hal itu, Dewi Galuh merasa iri. Mengapa hanya kakakku yang diagungkan, sedangkan aku hanya didiamkan? Dan semua yang punya, kenapa kakakku dengan mudah mendapatkannya? Hingga suatu hari, Raja Kertamarta ingin menjodohkan Candrakirana dengan seorang pangeran dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Anakku, maukah kau ayah jodohkan dengannya? Baiklah ya, apapun yang ayah lakukan akan seperti itu. Apa? Kenapa selalu kakakku? Kenapa kakakku yang dijodohkan dengannya? Kenapa tidak aku saja? Aku ingin dengan Raden Inu Kertapati. Sang putri menyetujui perjodohan tersebut karena sebenarnya Putri Candrakirana sudah saling kenal dan mengetahui sosok Raden Inu Kertapati. Dewi Galuh yang mendengar pembicaraan ayah dan kakaknya seketika marah karena sudah sangat lama dia menaruh hati kepada Raden Inu, sang pewaris tahta kerajaan Kahuripan. Kemarahan Dewi Galuh membuatnya gelap mata. Dia pergi menemui penyihir untuk menyingkirkan Candrakirana. Wahai penyihir yang sakti, aku datang memohon bantuanmu. Singkirkanlah kakakku, Candrakirana, dari hadapan Raden ini. Aku akan memberikanmu emas dan permata sebanyak yang kau inginkan. Keadaanmu sangat menarik, Putri. Kekuatan sihirku memang tak tertandingi. Ubahlah ia menjadi sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang tidak akan pernah diinginkan oleh Raden ini. Buatlah ia menghilang dari hidupku. Baiklah, Putri. Malam ini juga akan kulaksanakan. Pergilah dan lihatlah hasilnya. Penyihir itu menyetujui permintaan Dewi Galuh dengan imbalan sekantong emas. Suatu hari ketika Candrakirana sedang berada di taman istana, dia dikejutkan oleh penyihir yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Siapa kamu? Kenapa kamu ada sendiri? Harusnya kamu tidak ada saja. Kedatanganku di sini akan untukmu. Mengetahui dirinya dalam bahaya, dia segera lari meninggalkan tempat itu. Namun dengan sigap, si penyihir mengeluarkan mantra dan merubahnya menjadi seekor keong yang berwarna keemasan. Melihat rencananya berhasil, Dewi Galuh muncul dari balik pohon dengan tertawa puas, seolah semua rasa benci yang selama ini dia pendam. Hahaha. Rasakan kutukan itu. Akhirnya, salah satu masalahku hilang dari muka bumi ini. Aku harus membuat Candrakirana agar tidak diketahui oleh orang-orang yang ada di istana. Kutukan yang diberikan kepada Dewi Candrakirana akan hilang jika dia bertemu dengan orang yang tulus mencintainya. Sebelum hal itu terjadi, Dewi Galuh membuang keong emas ke sungai dan membuat cerita bohong bahwa Dewi Candrakirana telah menghilang di hutan. Candrakirana yang telah berubah menjadi keong emas terbawa arus sungai menjauh dari kerajaan Daha. Hingga suatu ketika, keong emas tersangkut pada sebuah jaring. Ternyata jaring itu adalah milik janda Mbok Rondo. Mengapa ada keong yang sangat cantik di sini? Melihat ada keong yang sangat cantik dan belum pernah dilihatnya, Mbok Rondo memutuskan untuk membawanya pulang, bermaksud untuk merawat keong tersebut. Keesokan harinya, Mbok Rondo pergi meninggalkan rumah untuk berladang. Tanpa sepengetahuannya, di pagi hari, keong emas yang dia temukan berubah kembali menjadi wujud manusia. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya karena di atas meja telah terhampar berbagai macam makanan. Pagi harinya, Mbok Rondo pergi ke ladang seperti biasa.
begitu saja. Dia yakin Dewi Chandra Kirana masih hidup, yang kini entah berada di mana. Dengan tekadnya, Raden Inu Kertapati memutuskan pergi mengembara untuk mencari calon tunangannya. Hingga langkah Raden Inu Kertapati terhenti karena melihat kakek tua yang bersandar di sebuah pohon. Dia menghampirinya dan memutuskan beristirahat sejenak karena dia sudah lelah. Selain itu, sang kakek juga memberitahu jika ingin tujuannya segera tercapai, dia harus pergi menuju desa Dadapan. Sesampainya di desa yang dimaksud, Raden Inu Kertapati berhenti di sebuah pondok untuk beristirahat sekaligus meminta bekal air minum. Ketika hendak meminta air kepada pemilik pondok, betapa terkejutnya sang Raden. Ternyata pondok itu adalah tempat tinggal Mbok Rondo dan Dewi Chandra Kirana. Mereka pun akhirnya kembali ke kerajaan Daha. Mendengar kepulangan saudaranya, Dewi Galuh segera melarikan